Halo sobat, kembali lagi di Hari Esok. Kali ini Hari Esok akan membahas kasus pembunuhan pengalaman dari Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy merupakan pembunuh termuda dalam sejarah Massachusetts yang berusia 14 tahun. Biografi Jesse Pomeroy. Pomeroy lahir di Boston pada tahun 1859 yang merupakan putra kedua dari Thomas Pomeroy dan istrinya yang bernama Ruth. Pomeroy merupakan anak yang cerdas, namun memiliki kesulitan untuk bersosialisasi dengan anak-anak lainnya karena memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari anak seusianya. Pomeroy juga memiliki kecacatan tubuh pada mata kanannya yang berwarna putih karena ditutupi oleh selaput putih seperti katarak. Pomeroy mengalami penganiayaan fisik yang mengerikan oleh ayah kandungnya sendiri sejak usianya yang muda. Bentuk penganiayaannya berupa dipukul dengan sabuk dan ditelanjangi di luar rumah. Pada usianya yang ke-11 tahun, Jesse dan ibunya memutuskan untuk pindah ke Boston Selatan. Kronologi penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Jesse Pomeroy. Pada tahun 1871 hingga 1872, terdapat 8 korban yang teridentifikasi di mana semua korbannya memiliki usia yang lebih muda dari Jesse Pomeroy. Pada tanggal 26 Desember 1871, korban pertama Jesse Pomeroy bernama Billy Payne yang berusia 4 tahun disiksa menggunakan cambuk dari kabel saklar. Billy Payne ditemukan dan diselamatkan oleh para pemburu di sebuah gubuk kecil yang berada di atas bukit. Billy Payne ditemukan dengan kondisi tubuh yang tergantung terbalik dengan setengah telanjang dan sekujur tubuh yang dipenuhi bekas memar. Polisi mencatat insiden tersebut, namun tidak pernah mencari pelakunya. Pada tanggal 22 Februari 1872, ditemukan Tracy Hayden yang berusia 7 tahun. Tracy Hayden disiksa dengan dicambuk menggunakan saklar, namun penyiksaan brutal dari Jesse Pomeroy membuat gigi depan Tracy yang rontok dan hidung yang patah. Karena diancam oleh Jesse, Tracy tidak mengungkapkan ciri-ciri pelaku secara keseluruhan, sehingga polisi tidak dapat bekerja secara maksimal untuk mencari pelaku. Pada 20 Mei 1872 ditemukan Robert Meyer yang berusia 8 tahun. Robert Meyer disiksa dengan cara dipukuli menggunakan tongkat. Dan pada tanggal 22 Juli 1872 ditemukan Johnny Birch yang berusia 7 tahun. Johnny Birch disiksa dengan cara dipukul seperti korban sebelumnya. Berita 4 bocah yang disiksa ini mengundang kemarahan di Boston dan mendorong polisi untuk mengirim hadiah sebesar $500 untuk setiap petunjuk yang mengarah ke penangkapan pelaku. Namun, dilaporkan bahwa pelaku di balik serangkaian penyiksaan adalah orang dewasa, terlihat muda, dengan rambut merah dan janggut yang lancip. Sehingga tidak ada ciri-ciri yang mengarah pada Jesse, dan akhirnya Jesse tidak pernah tertangkap. Pada 20 Juli 1872, tepatnya 2 hari sebelum Pomeroy menyiksa korban terakhirnya di Powderhorn Hill, dia menerima pemukulan yang paling parah dari ayahnya, sehingga Ruth Pomeroy memutuskan untuk memindahkan keluarganya dari Chelsea ke akomodasi yang lebih murah. Akibat dari penyiksaan yang diterimanya,
membuat Jesse memperlakukan korbannya semakin kejam. Pada tanggal 17 Agustus 1872, ditemukan George Part yang berusia 7 tahun. George Part disiksa dengan dicambuk menggunakan ikat pinggang dan ditusuknya jarum panjang ke dada, pipi, lengan, serta alat kelamin. Jesse Pomeroy juga menggigit wajah dan serta pantatnya. Pada tanggal 5 Desember 1872, ditemukan Harry Austin yang berusia 6 tahun. Harry Austin disiksa dengan dipukul menggunakan ikat pinggang dan ditikam di bagian lengan bawahnya dan serta di antara pundaknya. Pada tanggal 11 September 1872, ditemukan Joseph Kennedy yang berusia 7 tahun. Joseph Kennedy disiksa dengan dipukul dan digores mukanya dengan pisau, serta dicelupkan lukanya ke dalam air laut. Pada tanggal 17 September 1872, ditemukan Robert Gould yang berusia 5 tahun, disiksa dengan dipukul dan diiris kulit kepalanya. Kesaksian yang diberikan oleh Robert Gould memberi polisi keunggulan dalam membantu untuk menemukan pelaku dari kasus tersebut. Penangkapan Jesse Pomeroy. Dengan alasan yang tidak diketahui, dalam perjalanan pulang sekolah, Jesse mendatangi kepolisian di mana polisi sedang mewawancarai Kennedy. Lalu Jesse memutuskan untuk keluar dari kantor tersebut, namun tindakannya telah dilihat oleh Kennedy. Pada akhirnya, Jesse mengakui kesalahannya setelah mendapat ancaman hukuman penjara selama 100 tahun bila Jesse tidak bekerja sama. Dan pengadilan memutuskan agar Jesse tinggal di sekolah reformasi anak laki-laki Westboro. Setelah kurang dari 1,5 tahun penangkapan, Jesse dibebaskan dari Westboro. Setelah 6 minggu bebas dari Westboro, Jesse memulai aksinya kembali. Pada tanggal 18 Maret 1874, ditemukan Kathy Karen yang merupakan gadis yang berusia 10 tahun. Jesse dengan fatal memotong lehernya, menusuk perutnya, serta alat kelaminnya. Polisi tidak mencurigai Pomeroy karena selama ini korban dari Pomeroy merupakan anak laki-laki. Dan pada tanggal 22 April 1874 ditemukan Horace Millen yang berusia 4 tahun. Jesse menyiksa Horace Millen dengan mengiris lehernya serta menikam dadanya sebanyak 6 kali. Bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Jesse Pomeroy. Jejak kaki Jesse Pomeroy yang tertinggal di TKP akhirnya membuat Jesse mengakui kesalahannya. Hukuman di Massachusetts untuk pembunuhan adalah hukuman mati dengan cara digantung, tetapi negara tidak pernah mengeksekusi orang semuda Jesse Pomeroy yang berusia 14 tahun. Jesse dijatuhi hukuman seumur hidup dalam sel tersendiri di penjara Charlestown. Menggunakan segala cara untuk kabur dari penjara, namun usaha tersebut selalu gagal. Hingga pada akhirnya Jesse meninggal di penjara Bridgewater Farm pada tanggal 29 September 1932, 2 bulan setelah ulang tahunnya yang ke-73 atau 53 tahun setelah ia pertama kali ditangkap.